Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Stefanus Chandra dalam INDRI, Injil dan Renungan Hari Ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun perikop bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama hari ini, Jumat 15 Juli 2022, diambil dari perikopa Injil Matius pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini bagi bekal hidup kita hari ini. Adapun tema renungan kita hari ini adalah hari Sabat. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan Injil kita hari ini, Yesus bersoal jawab dengan kaum Farisi tentang pengertian Sabat. Diskusi ini dipicu oleh tindakan para murid yang memetik bulir gandum, menggisirnya dengan tangan mereka dan memakannya karena mereka kelaparan. Persis tindakan ini mereka lakukan pada hari Sabat. Bagi orang-orang Farisi, hal ini termasuk tindakan yang melanggar kesucian Sabat sebagai hari perhentian agung, sebagaimana yang diajarkan Musa dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 8-11 dan diulanginya dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 12-15. Terlihat jelas bahwa kritik orang-orang Farisi terhadap para murid Yesus hanya per se fokus melihat bahwa mereka melakukan pekerjaan tertentu pada hari Sabat dan tidak mau tahu alasan para murid melakukan tindakan tersebut. Sabat memang dalam bahasa Ibrani berasal dari kata sabat yang berarti berhenti. Dalam bahasa Inggris disebut sabat, dalam bahasa Arab disebut sabt, dan menjadi Sabtu dalam bahasa Indonesia. Secara harafiah kata sabat juga disebut sef, artinya duduk. Sabat artinya masa berhenti atau istirahat. Maka implikasinya juga berhenti dari melakukan pekerjaan, sebagaimana Allah berhenti dari pekerjaannya menciptakan dunia dan seisinya pada hari yang ketujuh. Pertanyaannya, apakah Allah yang Maha Kuasa perlu beristirahat? Tentu saja tidak. Yang diinginkan dan diingatkan akan periode waktu ini adalah manusia yang sibuk dengan pekerjaannya untuk mengusahakan hidup harus berhenti dan fokus pada Allah pada hari tertentu. Sabat adalah saat manusia kembali kepada Allah dan memuliakan Allah. Pada hari Sabat, manusia Israel diajak untuk mengarahkan dirinya hanya pada Allah semata. Yesus, Allah, justru mengingatkan orang-orang Farisi saat itu bahwa cara menghormati dan memuji Allah bukan hanya berhenti dan berdoa secara formal dengan ibadat sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang Israel pada umumnya. Yesus kemudian menunjukkan alasan para murid melakukan tindakan menggisir gandum dengan tangan pada hari Sabat dan memakannya. Bagi Yesus, hal terutama yang harus diperhatikan oleh para murid dan oleh orang-orang Farisi saat itu adalah alasan, yakni para murid kelaparan saat memetik bulir gandum. Para murid melakukan tindakan tersebut untuk mempertahankan hidup. Hidup adalah karunia terbesar dan terindah yang dianugerahkan Allah kepada setiap makhluk hidup, setiap manusia. Yesus kemudian menyebutkan tindakan Daud dan para pengikutnya yang memakan roti persembahan yang hanya bisa dimakan oleh para imam, sebagaimana yang diceritakan dalam kitab 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6. Alasan sama juga demi mempertahankan hidup mereka, maka Daud dan pengikutnya melakukan tindakan yang dilarang tersebut. Yesus juga menyebutkan tindakan para imam yang melanggar kesucian Sabat karena pelayanan mereka
sebagaimana yang dijabarkan dalam kitab Bilangan pasal 28 ayat 9 sampai 10. Yesus menekankan hal terutama bagi para muridnya, yakni bahwa mereka tahu bahwa Yesus adalah Allah. Mereka memetik gandum pada hari Sabat sepengetahuan Yesus, sepengetahuan Allah. Artinya saat itu Yesus Allah, sang asal Taurat, mengizinkan mereka melakukan tindakan tersebut. Allah memperkenankan tindakan mereka sebagaimana yang diajarkan oleh Musa sendiri dalam kitab Ulangan pasal 23 ayat 25. Para murid melakukan tindakan memetik bulir gandum demi mempertahankan hidup dan menghormati hidup yang diberikan Allah, sebagaimana yang dilakukan Daud dan para pengikutnya, dan sebagaimana yang dilakukan oleh para imam yang mempersembahkan kurban pada hari Sabat demi pengudusan diri dan umat Israel seluruhnya. Kita dipanggil untuk menghormati Allah, dan kita menghormati Allah jika kita menghargai hidup. Maka kita dipanggil untuk mempertahankannya dengan maksimal dan membagikannya sebagai berkat bagi manusia. Inilah inti pesan Yesus bagi orang-orang Farisi, para muridnya saat itu, dan kita semua, para pengikutnya. Pertanyaannya, apakah kita juga mempertahankan hidup dengan membagikan kehidupan kepada sesama kita, misalnya dengan berbagi atau membantu sesama kita, terutama di masa-masa sulit kita sekarang ini? Semoga hidup kita sungguh menjadi harta tak ternilai bagi kita dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.